Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Fani Mia Putra dengan NIM A11 2021 133 133 dari kelompok A1143 UG1. Yang saya hormati Pak Aditya selaku dosen pengampu mata kuliah jaringan komputer untuk kelompok A1143 UG1. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan kuis ujian akhir semester jaringan komputer. Nah, jadi eh, ini merupakan kuis OSPF yang telah disusun oleh Pak Aditya. Yang pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana caranya membuat jaringan ini, jaringan OSPF ini menjadi tersusun secara 100%. Nah, pertama-tama kita lihat terlebih dahulu pada eh, perintah soalnya. Nah, pertama-tama di sini ada tabel pengelamatan. Pertama ada LAN daripada R1, R2, dan R3 yang dimana ini nanti akan digunakan untuk IP address yang akan dipakai pada saat config di CLI nanti. Lalu ada multi akses OSPF, WAN R pusat R1, WAN R pusat ke R2. Jadi ini maksudnya adalah point to point dari antara R1 ke R pusat dan juga R pusat ke R2, point to point. Lalu juga point to point dari R ke cabang, R pusat ke R cabang. Lalu juga R pusat ke RISP. Nah, pertama, poin A yaitu konfigurasikan router R1, R2, R3, dan R1 sesuai dengan instruksi yang diberikan. Pada setiap koneksi LAN, IP default gateway akan menggunakan alamat tertinggi pada subnet tersebut. Jadi, di sini kan R1, R2, R3 ini sudah memiliki alamat, misal diambil contoh R1 LAN 192.168.100.100.0/24. Nah, ini nanti akan menggunakan alamat tertingginya yaitu misalkan jika jika menggunakan alamat ini maka eh, HA-nya berapa yang akan dipakai PC-PC ini berapa, maka kita ambil contoh jika R1 ini maka alamat tertingginya yaitu 192.168.254/24. 192.168.100.254/24. Jadi HA-nya itu dari 192.168.100.1 sampai 192.168.100.254/24. Ini sudah merupakan materi dari pengelamatan VLSM, contohnya seperti pada materi sebelum ujian tengah semester. Nah, lanjut. Pada koneksi WAN, R pusat akan menggunakan alamat terendah pada semua subnet tersebut. Nah, kita lihat. Nah, gunakan hostname sesuai dengan nama router yang diberikan. Gunakan clock rate 64.000 pada koneksi DCE router. Jadi ini nanti yang ada simbol logo jamnya itu uh, digunakan clock rate 64.000. Jadi seperti di sini R pusatnya ini ada uh, clock rate serial 00, serial 000, serial 001, serial 000 ini di sini. Nah, ini menggunakan clock rate 64.000. Selanjutnya yaitu poin B, yaitu pengoperasian protokol SPF agar dapat berjalan. Yang pertama, pengaktifan protokol SPF pada router dengan menggunakan proses ID 100. Jadi nanti pertama kali proses ID-nya itu menggunakan OSPF 100. Lalu yang kedua adalah konfigurasikan router IDE untuk jaringan multicast sebagai berikut.
ini kan di sini ada multi access juga. Nah, di sini ada tiga R1, R2, R3. Yang pertama itu R1-nya tuh 333, R2 222, R3 111. Nah, jikalau dilihat dari sini, R1 memegang peran tertinggi daripada eh, router yang lain. Jadi di sini R1 terdapat 333, yang dimana dia menjadi secara logikanya R1 ini tuh jadi router eh, ketuanya lah gitu. Maksudnya jadi patokan daripada yang lain karena yang lain memiliki eh, ide konfigurasi konfigurasi router IDE terkecil di bawahnya. R1 ini memegang peran tertinggi karena memiliki router IDE tertinggi juga yaitu 333, sedangkan yang lainnya berada di bawahnya. Nah, lalu poin 3, 4, 5 ini konfigurasi masing-masing. R1 menggunakan router routing secara biasa, yaitu eh, istilahnya turunannya. Lalu rute jaringan R2 yaitu menggunakan Quad Zero Mask, R3 menggunakan Wildcard Mask yang dimana mereka bertiga sama-sama menggunakan area 10. Nah, selanjutnya ke poin ke-6 yaitu konfigurasikan SPF sehingga pembaruan perputaran tidak dikirim ke jaringan yang tidak memerlukan. Nah, ini seperti pembagian jaringan internet itu akan disebarluaskan kepada mereka-mereka yang memang istilahnya itu berhak menerima. Jadi istilahnya yang tidak tidak apa tidak menggunakan tidak perlu internet itu tidak perlu disampaikan, tidak perlu dihubungkan kepada mereka gitu loh. Jadi semua ini nantinya tuh bakalan menerima eh, internet. Namun ada beberapa di antara mereka tuh tidak mendapatkan internet. Nah, oleh karena itu yang tidak mendapatkan internet itu akan dikonfigurasikan bahwasanya mereka tidak perlu dapat hak akses internet lah istilahnya seperti itu agar tidak memakan banyak waktu dan yang lain. Jadi bisa pengoperasian itu secara operasional jadi tidak perlu kesana kemari karena terbuang sia-sia karena nggak memerlukan internet. Lalu konfigurasikan OSPF sehingga nilai interface cost dari fast Ethernet menjadi 100 dan gigabit Ethernet menjadi 10. Nah, ini akan saya jelaskan. Jadi itu kan eh, Ethernet ini kan ada fast Ethernet sama gigabit Ethernet. Nah, bandwidth-nya itu untuk yang fast Ethernet itu 100 Mbps, sedangkan yang gigabit Ethernet itu kan 100 Mbps dengan masing-masing cost yaitu satu. Nah, nilai reference defaultnya itu adalah 100 Mbps yang dimana formula daripada interface cost-nya itu adalah eh, nilai reference dibagi bandwidth Ethernet. Nah, jadi kalau di sini kan nilai referensinya kan 100. Untuk fast Ethernet 100 dibagikan 100 maka akan menghasilkan satu, dan gigabit gigabit Ethernet yaitu 100 dibagikan 1000 ini maka hasilnya 0,1. Nah, bagaimana caranya? Eh, yang diminta di soal ini yaitu fast Ethernet menjadi 100 dan gigabit Ethernet menjadi 10. Jadi fast Ethernet itu nantinya jadi 100 dan gigabit gigabit Ethernet itu jadi 10. Nah, kalau secara logika matematikanya, oh bisa aja ini fast Ethernet ini dan ini tuh dikalikan 10 gitu ya. Dikalikan 100, masing-masing dikalikan 100.
Jadi ini dikalikan 100, ini dikalikan 100. Itu logika matematikanya bisa kayak gitu, seperti itu. Namun di jaringan di perkalian jaringan komputer ini tidak seperti itu. Yang bisa kita lakukan adalah membuat nilai reference bandwidth-nya menjadi 10.000. Bukan bukan dikalikan di sini, namun di sini dinaikkan menjadi 10.000 Mbps. Gitu. Jadi menjadi 10.000. Nah, 10.000-nya ini masuk ke dalam perkalian formula formula ini, maka dihasilkannya 10.000 dibagi 100, maka hasilnya 100. Lalu di sini 10.000 per 1.000, maka hasilnya 10. Nah, seperti ini. Nah, oleh karena itu akan dihasilkannya auto cost reference bandwidth-nya 10.000. Ini nanti pada saat konfigurasi di CLI. Selanjutnya yaitu konfigurasikan nilai OSPF cost pada R2 interface serial 000 menjadi 50. Nah, itu konfigurasi pada CLI nanti. Nah, poin ke-9 dan 10 yaitu konfigurasikan interface pada R1 menggunakan OSPF priority 150 agar memastikan R1 itu menjadi designated router dan R2-nya itu prioritinya 75 untuk jadi backup designated router. Jadi dilihat lagi di poin kedua itu bahwasanya R1 ini secara kasat mata R1 menjadi ketuanya dan R2 menjadi peringkat selanjutnya itu R2 dan R3. Dan R2 ini eh, secara langsung karena ada di bawahnya R1, maka R2 ini menjadi wakilnya, R1 ini menjadi ketuanya istilahnya. Patokannya R1 itu karena paling tinggi dan yang terendah pertama yaitu R2, istilahnya menjadi backup-nya. Itu udah secara langsung sudah seperti itu, namun agar memastikan mereka berdua itu menjadi perannya masing-masing, yaitu R1 menjadi ketuanya dan R2 itu menjadi wakilnya, istilahnya seperti itu, or R1 itu menjadi designated router and R2 itu menjadi backup designated router, itu agar tetap menjadi seperti itu. Oleh karena itu dikonfigurasikan SPF priority masing-masing khusus untuk R1 yaitu 150 dan R2 itu 75. Nah, itu nanti konfigurasinya ada di eh, CLI. Nah, lalu ada konfigurasi SPF hello timer dan dead timer dua kali dari nilai normal pada koneksi R1 ke R pusat, vice versa. Nah, itu eh, hello timer dan dead timer itu nilai awalannya itu 10 untuk hello dan dead-nya itu 40 untuk dead. Nah, dua kali, maka dikalikan dua kali dari nilai yang normal. Nah, di sini kan nilai normalnya 10 sampai 40, maka masing-masing dikalikan dua kali, 10 kalikan 2 yaitu 20 dan dead timer 40, maka dua kalinya 80. Nah, eh, ini nah ini nah itu tadi itu didapatkan dari eh, comments yang ada di CLI, yaitu show OSPF interface. Nah, nanti kita sambil lihat di mana CLI-nya juga. Nah, selanjutnya yaitu konfigurasikan default static route pada R pusat melewati interface ke arah RISE. Lalu konfigurasikan static route pada R pusat melewati interface ke arah R cabang. Redistribute default static agar masuk dalam routing OSPF. Nah, untuk selanjutnya
kita langsung saja menuju ke konfigurasi pada CLI. Nah, eh, jadi untuk pertama kali kita akan konfigurasi pada R1. Nah, ini R1. Pertama seperti biasa kita enable conf t. Nah, oh sebentar, ini belum masuk ke dalam share screen-nya. Eh, jadi seperti ini. Tadi sudah enable, lalu conf t configuration. Nah, ini sebelumnya saya mohon maaf, ini saya kurang tahu bagaimana cara memperbesar eh, apa CLI-nya ini. Nah, selanjutnya kita memberikan nama host R1. Nah, otomatis berubah di sini dari router jadi menjadi R1. Nah, selanjutnya yaitu kita akan memasukkan alamat IP address untuk gig 01 terlebih dahulu. Jadi, yang pertama kali itu yaitu INT gig 01. Nah, kalau IP add IP address-nya itu 192.168.100. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi di awal, yaitu 254. Lalu subnet masnya 255, 255, 255, tik 0, 0 exit. Nah, selanjutnya yaitu setelah gig 01 kita menuju ke INT gig 00, IP add 172.16.10.1. Nah, urutannya yaitu untuk R1 ini 10.1, lalu R2 itu nanti 10.2, dan untuk R3 itu 10.3. 10.3. Ya, nanti kita eh, lihat bersama-sama konfigurasinya. Jadi ini didapatkan dari multi access OSPF tadi yang awalnya 172.16 dan 10. Oke, selanjutnya yaitu 255, 255, 255, 245,
8 0 SH exit. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke IP at INT serial 0/0. IP at 11.11.255.255.255.255.255.2. Nah, ini sudah 255, 255, 255. No SH exit. Selanjutnya yaitu router OSPF. Nah, ini pengkonfigurasian OSPF-nya tadi dengan proses ID 100. Router strip ID 3.3.3.3. ID-nya tadi 3.3.3. Lalu auto strip cost-nya. Nah, ini penggantian nilai reference bandwidth-nya. Reference strip bandwidth yaitu digantikan 10.000. Nah, ada notifikasi reference bandwidth telah diubah. Lalu kita masukkan passive interface menjadi gig 01 exit. Nah, selanjutnya itu konfigurasi OSPF di setiap uh, gig itu tadi, gigabit Ethernet itu tadi. Jadi urutan yang pertama yaitu INT gig 00 IP OSPF 100 proses ID dengan area sesuai yang di soal itu 10 sama semua R1, R2, R3. Oke, IP OSPF priority 150. Untuk memastikan bahwasanya R1 ini menjadi desain router, bagaimana juga R1 ini telah menjadi desain routernya, namun untuk memastikan agar R1 ini tetap menjadi desain router, maka dikonfigurasikan IP OSPF priority 150. Exit. Selanjutnya untuk INTX 01 sama IP OSPF 100 area 10 exit. Selanjutnya yaitu INT S serial 000 INT serial 00 IP OSPF 100 area 10. Nah, yang tadi itu ada hello interval dan juga
date intervalnya. Nah, kita konfigurasikan ISP OSPF hello interval 2 kali dari 10 menjadi 20 untuk hello interval. IP OSPF date in interval 80 dari 40 menjadi 82 kalinya. Set. Nah, sudah untuk R1-nya cukup di sini. Nah, selanjutnya kita menuju ke transfer tadi. Nah, di sini sudah dapat terlihat bahwasanya untuk di layar saya ini completion-nya itu ada 28%. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi R2, R3, serta R1. Nah, untuk selanjutnya itu untuk meningkat waktu juga, saya akan menjelaskan routingan yang telah saya buat pada Notepad seperti ini. Oke. Nah, jadi untuk R2 itu sama enable konfigurasi terminal dengan hostname R2. Lalu seperti R1 tadi yang interface gig 000, IP address-nya sekian. Kalau R2 ini menggunakan 10.2, kalau R1 tadi kan 10.1. Lalu gig 01 itu tadi gig 01 192 168 250 126, selalu subnet masnya mengikuti interface serial 000, IP address-nya sekian dengan subnet masnya sekian, lalu OSPF cost 50. Ini digunakan untuk seperti R1 tadi, yaitu memastikan bahwasanya R2 ini merupakan backup design router. Nah, ya. Lalu router OSPF 100. Seperti R1 tadi, nah router ID-nya 222. Nah, dikarenakan R2 ini menggunakan quad zero mask, maka di sini sedikit berbeda dengan R1. Pendeklarasian konfigurasinya tuh menggunakan network 172.16.10.2.0000 area 10. Lalu network 172.16.12.2.000 area 10. Nah, untuk quad zero mask ini, jadi pertama itu ada IP address-nya. Nah, 000 ini merupakan default gateway-nya, lalu di sini ada area 10. Jadi sama ini IP address-nya, ini 000 default gateway-nya area 10. Lalu sama seperti tadi auto cost reference gateway-nya kita jadikan 10.000, yang normalnya 100. Lalu passive interface gig 01. Lalu sama priority 75 untuk memastikan bahwasanya R2 menjadi backup. Oh, maaf, tadi untuk saya salah ngomong bahwasanya untuk yang ini priority 75 ini untuk memastikan bahwasanya R2 ini menjadi backup desain router. Lalu untuk cost-nya ini yaitu poin 8 konfigurasi nilai SPF cost pada R2 interface serial 000 menjadi 50. Jadi pengubahan ininya dari nilai normal menjadi 50. Jadi bisa dikatakan serial 000 ini diturunkan.
Lalu selanjutnya untuk R3 sama, jadi INTG 000 seperti ini, dengan IP address sekian, lalu router OSPF 100 sama, router ID-nya sama. Nah, dikarenakan menggunakan wildcard zero mask, maka menggunakannya seperti ini, netbook sama IP address, lalu ini merupakan wildcard zero mask. Nah, ini didapatkan dari 255, jadi 255, jadi 255 sama dikurangi subnet mask dari eh, router ketiganya. Jadi dikarenakan R3 ini menggunakan 25, maka 255, 255, 2555 dikurangi 248. Di sini kan per ini apa namanya? 24 248 di sini. Nah, maka hasilnya 00007 dengan area 10. Nah, sama auto cost reference bandwidth 10.000 dengan passive interface gig nomor 1 exit. Lalu R pusat ini di sini cukup kompleks, yaitu ini sama serial number, lalu juga ada clock rate yang tadi ada di poin A, serialnya serialnya seperti ini. Nah, ini 20 untuk pertama kali, lalu 30 untuk pertama kali juga, serial 00111, serial 010 yaitu sekian, putar oleh SPF 100, 172.16.11.0, 172.16.12 titik nol. Nah, ini sama seperti tadi, 255, 255, dikurangi 252, area 10, auto cost reference bandwidth-nya 10.000, default information originate. Ini dikarenakan untuk konfigurasi default static root, auto auto cost, passive interface, exit, lalu sama seperti tadi pengkonfigurasikan hello interval dari R1 ke R1, hello interval 20, dead intervalnya 80. Lalu IP root-nya 000 serial 011, lalu IP root 1010 255 serial 0 000. Nah, selanjutnya itu kita akan mengcopy paste untuk mempersingkat waktu untuk R2 ini. Nah, kita copy paste kan pada paket tracer itu tadi. R2-nya ada di sini. Nah, di sini. Nah, di sini kita paste. Nah, sudah. Selanjutnya yaitu R3. R3 kita masukkan di sini. Kita paste. Nah, yang terakhir yaitu R pusat. Oke, kita uh, kopikan ke R pusatnya yaitu di sini. Kita paste kan R pusat. Sekarang, nah sekarang kita lihat bahwasannya completionnya menjadi 100%. Nah, jadi kurang lebih seperti itu
pengkonfigurasian untuk quiz OSPF ini, bahwasanya ada beberapa hal yang yang tadinya normal diubah menjadi eh, sesuai kebutuhan, yaitu seperti hello interface, lalu eh, hello timer dan date timer dari dua kali ukurannya menjadi dua kali, lalu ada konfigurasi interface OSPF Reality tadi itu untuk memastikan bahwasanya R1 menjadi desain router dan R2 menjadi desain backup desain router. Nah, seperti itu tadi bahwasanya eh, konfigurasi untuk quiz OSPF itu tadi. Nah, di sini sudah terlihat bahwasanya completion ya. Completionnya itu sudah 100%, bahwasanya kita telah berhasil mengkonfigurasi jaringan OSPF ini. Nah, seperti itu tadi eh, video tentang konfigurasi untuk quiz OSPF. Kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.